Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Hari ini kita memulai satu masa yang baru selama tahun baru. Bukan tahun baru Masehi, tetapi tahun baru liturgi. Tahun baru liturgi ini dimulai dengan Minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari bahasa Latin adventus yang diartikan sebagai kedatangan atau yang akan datang. Ada yang mengartikan secara harafiah dengan penantian. Masa Advent tidak jelas kapan dimulai, tetapi kira-kira sekitar abad ke-7 pada waktu Paus Gregorius Agung menjadi paus. Meskipun di awal-awal tahun 500-an sesudah Masehi ditemukan tulisan-tulisan dan renungan-renungan tentang masa Advent ini. Dalam masa Advent ini ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Tidak banyak perbedaan, liturginya kurang lebih sama. Tetapi di sini di depan kita lihat ada krans atau korona Advent yang berbentuk lingkaran yang tidak terputus, tidak punya ujung, yang mau menyimbolkan tentang Allah yang adalah Alfa dan Allah yang adalah Omega. Dia yang adalah awal dan dia juga yang adalah akhir. Serentak dia yang tidak pernah berawal dan dia juga tidak pernah berakhir. Dan yang kedua ada dedaunan hijau. Dedaunan hijau sebagai satu lambang kehidupan baru, tetapi juga lambang pengharapan. Dan yang ketiga ada lilin yang ungu dan satu lilin yang merah mawar. Saudara-saudariku yang terkasih, simbol atau warna ungu adalah warna pertobatan. Sedangkan warna ros, warna merah mawar ini adalah lambang sukacita yang nanti akan kita nyalakan pada Minggu Advent Gaudete atau Minggu Advent ketiga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Mesias dinanti-nantikan sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam penantian ini umat Israel atau orang Yahudi terus menanti-nantikan Mesias meskipun Mesias itu telah datang, lahir di kandang Betlehem, tetapi mereka masih menanti sampai hari ini. Bahwa kitab suci kita orang Kristiani tidak ada bedanya dengan kitab suci orang Yahudi perjanjian lama. Sama isinya. Tetapi kita dengan mereka pada akhirnya berbeda dalam sikap iman. Orang Yahudi adalah umat penantian dan kita orang Kristiani adalah umat penggenapan. Mereka masih menanti, tapi kita sudah mengalami penggenapan di mana Mesias lahir untuk penebusan dosa manusia di kandang Betlehem. Muncul pertanyaan, kalau begitu pastor, untuk apa lagi penantian? Kan sudah datang. Kita menanti Bapak Ibu dalam konteks Yesus datang kedua kalinya, yang kita kenal dengan masa parusia atau masa akhir zaman. Dan dalam masa penantian yang kedua kali ini dikatakan pada masa akhir zaman, kita akan mengalami dan melihat bagaimana kuasa-kuasa langit akan goncang dan orang mengalami ketakutan dan bingung. Bahkan lebih lagi orang akan mati karena ketakutan.
Tetapi Yesus mengatakan dalam bacaan Injil tadi kita mendengar, Yesus katakan, jika engkau melihat tanda-tanda itu terjadi, angkatlah mukamu, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Mengapa? Karena kita sudah mengalami penebusan Tuhan. Ada jaminan, ada tiket. Tetapi tiket yang bukan tiket gratis. Ini masalahnya orang merasa saya sudah dibaptis, saya percaya kepada Kristus, saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, whatever, saya pasti selamat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika memberikan penegasan. Pertama, agar supaya kita berkelimpahan dalam cinta kasih satu sama lain. Apapun yang berlebihan selalu ada efek samping. Air putih sekalipun kalau kita minum berlebihan pasti perut kembung. Tetapi cinta kasih tidak. Cinta kasih akan selalu kita lakukan, selalu kita salurkan, tidak akan pernah habis, tetapi selalu berlimpah-limpah. Tidak ada satu orang dokter yang melarang, jangan kau mengasihi, nanti kau punya ginjal akan semakin sedikit. Setelah operasi nanti operasi lagi karena kau banyak mengasihi. Tidak ada. Yang kedua, supaya kita menguatkan hati agar hidup kita tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Ketika audiensi Paus Fransiskus ditanya oleh para audiens, ma padre si può essere santo? Bapak, bisakah kita ini menjadi kudus? Dan Paus menjawab, si può, ya, bisa. Bukan si, ya, apo. Bukan si può, ya, bisa. Bagaimana caranya? Apakah harus berdoa setiap hari? Apakah selalu berlutut di hadapan Goa Maria 1 kali 24 jam? Apakah harus memberikan sumbangan berjumlah-jumlah yang besar ke gereja lalu kita akan menjadi kudus? Paus melanjutkan, ketika Anda mengerjakan seluruh pekerjaan yang Anda lakukan setiap hari, hatimu harus terarah kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ini yang mengingatkan saya ketika seorang rahib, ketika seorang pertapa yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang paling suci di kampung ini? Saya setiap hari berdoa, saya membantu orang miskin. Tolong tegaskan, apakah saya paling suci atau ada orang lain? Lalu Tuhan katakan, yang paling suci di kampung ini karena dia punya biara itu ada di atas gunung. Dia bilang adalah seorang petani yang ada di bawah perkampungan. Dia bilang tidak mungkin. Oke, baik, kalau membuktikan itu, bawalah secangkir air, kelilingi biaramu, dan jangan sampai satu tetes air jatuh ke tanah. Berjalanlah rahib yang sok suci ini. Berapa kali Tuhan? 3 kali. Jalan dia lagi 2 kali, sampai yang ketiga dia bilang, Tuhan, saya lakukan apa yang engkau perintahkan. Tidak ada satu tetes yang jatuh ke tanah. Dan Tuhan menjawab, engkau pergi, turun langsung lihat. Petani ini sementara mencangkul. Oh, tidak berdoa.
Balik lagi ke biara, dia tanya, Tuhan bagaimana mungkin dia paling suci? Dan Tuhan menjawab, anakku, ketika aku menyuruhmu membawa secangkir air, seluruh perhatianmu, hatimu, pikiranmu terarah. Jangan sampai jatuh setetes di tanah, tapi hatimu melupakan aku. Sedangkan petani itu di setiap ayunan tongkatnya mencangkul, dia ingat akan saya. Maka Paus menegaskan, pekerjaan apapun harusnya hati kita terarah kepada Tuhan. Dan yang paling terakhir, Paulus mengingatkan kita dalam masa persiapan penantian Tuhan untuk hidup berkenan, lebih lagi bersungguh-sungguh. Paulus tidak meremehkan umat di Tesalonika. Mereka sudah bikin hal yang baik, tapi Paulus katakan begini, Bapak Ibu. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga pada minggu Advent pekan pertama ini, dua tema sentral kita, yakni pertobatan dibangun dan persiapan selalu dilakukan, menjadi modal kita, menjadi hal yang perlu kita perhatikan untuk menjalani hari-hari dalam pekan Advent yang pertama ini. Semoga demikian.